Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Ngujang, Siapa yang Sebenarnya Jadi Tumbal. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Dalam perjalanan mencari kekayaan, tak jarang terdapat pula banyak misteri yang seringkali susah dinalar dengan logika manusia. Dan jalan-jalan menyimpang ternyata masih menjadi sesuatu yang ditempuh oleh banyak orang yang kehilangan akal dan nurani, walau semuanya tetap adalah sebuah misteri. Jawa Timur 1987. Perkenalkan, namaku Bana. Entah kebetulan atau tidak, dengan nama yang oleh teman-temanku diplesetkan menjadi banana atau bahasa Inggris dari pisang itu, aku tumbuh menjadi gadis tomboy dan sangat menggemari pisang. Tiada hari bagiku tanpa makan pisang, yang untungnya memang baik untuk kesehatan. Bahkan ketika rekreasi bersama teman-teman sekolah dan mereka beramai-ramai mengerubuti penjual durian, aku lebih suka menyendiri dan menikmati pisang yang kubawa dari rumah. Pendek kata, semua orang tahu bahwa aku adalah penggemar pisang. Sisa liburan kali ini kuhabiskan di rumah Mbah Raden. Konon, beliau dipanggil seperti itu karena kumisnya tebal dan menyerupai Pak Raden di film anak-anak zaman dulu, yaitu si Unyil. Walau nama sebenarnya adalah Santoso. Sebagai salah satu cucu kesayangan, aku pun sejak kecil ikut memanggil beliau dengan Mbah Raden. Beliau adalah kakek dari jalur bapak yang hanya tinggal berdua dengan Mbah Mintri, istrinya yang tentunya adalah nenekku. Bapak adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kedua kakak bapakku sudah tinggal jauh dan tentunya mereka semua sudah berumah tangga. Rumah Mbah Raden berdiri asri di lereng Gunung Argopuro, di Jawa Timur bagian timur. Bagiku, desa tempat tinggal Mbah Raden selalu menawarkan sebuah kerinduan yang sulit diungkap dengan kata-kata. Bapak pun mengantarku ke sana hari Kamis sore dan rencana Minggu pagi akan menjemputku lagi untuk masuk sekolah di hari Seninnya. Seperti biasa, Mbah Raden dan Mbah Mintri menyambut dan memelukku dengan hangat. Dengan bercanda, Mbah Raden mengatakan bahwa monyet tercantik di dunia telah datang. Tentu, aku tak perlu tersinggung, karena candaan seperti itu murni muncul karena kegemaranku terhadap buah pisang. Tak lupa, beliau lalu bergegas mengambilkan sesisir pisang untukku. Setahuku, pisang itu disebut gedang kepok di kampungku di Jombang, yang biasanya di sana dipakai untuk makanan burung kutilang atau semacamnya. Sayang, kata Mbah Raden, hanya tersisa beberapa saja karena banyak yang dimakan burung. Aku pun menyantapnya dengan lahap. Bahkan sebelum Mbah Mintri menghidangkan nasi goreng yang juga menjadi salah satu makanan favoritku.
Yang juga menarik dari tempat ini adalah di sawah belakang rumah kakek sering terlihat sekawanan monyet. Kata Mbah Raden, rumah mereka terletak tak jauh dari hutan jati milik pemerintah yang memang terhampar luas di sana. Bagiku, setiap kali ke sini seperti rekreasi ke kebun binatang. Walaupun hanya monyet yang bisa kulihat. Mungkin karena hewan itu juga pemakan pisang, aku merasa ada kebahagiaan tersendiri setiap kali melihat gerakan-gerakan mereka yang melompat dan bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Secara umum, kampung ini tak jauh berbeda dengan kampungku di Jombang. Suasana pedesaan yang penuh dengan keakraban warga tersaji setiap hari. Hanya saja, aku memang punya kendala. Karena di sini rata-rata warga menuturkan bahasa Madura yang sama sekali tidak kukuasai. Jadilah aku berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, termasuk dengan Mbah Raden dan Mbah Mintri. Di malam hari pun suasananya mirip. Kumandang orang mengaji dan membaca sholawat sering terdengar di sana-sini. Sungguh sesuatu yang sangat menyejukkan hati. Seperti biasa, aku minta didongengi topik sejarah oleh Mbah Raden, yang adalah salah satu kesukaanku yang lain. Mbah Raden, seorang pensiunan pegawai negeri, memang fasih menuturkan cerita-cerita sejarah. Cara berbicaranya pun menarik menurutku, karena dari sudut pandang pelaku langsung, di mana dulu kata beliau sempat ikut dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Walau Mbah Mintri juga sangat menyayangiku, aku memang lebih dekat ke Mbah Raden. Mungkin karena aku adalah cucu perempuan. Keesokan paginya, aku berolahraga dengan lari pagi sampai ke sebuah pasar kecil yang tak jauh dari rumah kakek. Dan pastinya di sana aku membeli pisang. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah kakek, aku melewati sebuah rumah besar dekat tikungan, yang terlihat sekali bahwa sang pemilik rumah adalah orang sangat kaya. Rumah itu dikelilingi pagar tinggi dan ada pagar besi di bagian depan. Bentuk dan arsitekturnya menurutku sangat menarik, dan aku yakin si pemilik adalah orang berselera tinggi. Dari kejauhan, terlihat seorang anak kecil berdiri sambil memegang pagar di arah dalam. Mungkin dia adalah anak si pemilik rumah. Usianya kutaksir sekitar 9 atau 10 tahun. Dan pasti dia juga sedang libur sekolah. Anak itu menatapku dengan tatapan yang rasanya agak aneh. Mungkin karena baginya aku adalah orang asing. Lalu dengan malu-malu dia mengulurkan tangan kanannya keluar pagar. Firasatku, dia meminta sesuatu. Karena aku hanya membawa pisang dari pasar, kuberikan satu untuknya. Dan bahkan aku mengupaskan pula pisang itu. Sebuah senyuman tersungging di bibir anak itu ketika menerima pisang dariku. "Siapa namanya, Dek?" begitu tanyaku padanya. Tapi anak itu langsung berlari. Aku lalu sadar bahwa masyarakat di sini adalah penutur bahasa Madura, yang mungkin dia tak mengerti pertanyaanku. Aku pun melanjutkan jalan kaki dan pulang ke rumah kakek. Setelah sarapan,
Mbah Mintri bercerita bahwa sekarang adalah musim jagung, tapi panen raya baru sekitar seminggu lagi. Beliau sedikit menyayangkan kenapa aku pulang di hari Minggu. Padahal, kata Mbah Mintri, suasananya sangat mengasihkan setiap kali panen raya. Kemudian, kami bertiga, aku, Mbah Raden, dan Mbah Mintri, terlibat dalam obrolan yang asik dan renyah. Kakek kemudian menceritakan pula betapa aku sangat mirip dengan bapak dalam banyak hal. Termasuk, kata beliau, kesukaanku lari pagi ke pasar dulu juga sering dilakukan bapak sebelum beliau menikah. Lalu, entah bagaimana awalnya, obrolan itu melebar ke dunia mistis. Termasuk pengalaman Mbah Raden ketika mengaku pernah terbawa ke alam gaib di lereng Kelut bersama teman-temannya dulu. Kata beliau, di seluruh Jawa Timur banyak terdapat tempat-tempat dengan aura mistik kuat, termasuk beberapa yang terkenal sebagai tempat pencari pesugihan seperti Gunung Kawi. Mungkin, kata Mbah Raden, di provinsi lain juga sama. Jujur, sebenarnya aku tidak terlalu tertarik dengan topik mistik. Hanya saja karena cara beliau bercerita menarik, obrolan itu tetap menyenangkan bagiku. Sore harinya, aku pamit ke kakek untuk melihat-lihat sawah di belakang rumah beliau. Mungkin aku memang benar-benar cewek yang tomboy. Karena berjalan sendiri di tempat asing seperti ini pun sama sekali tak membuatku takut. Bahkan karena terbius dengan suasana yang indah dan asri, tanpa sadar aku sudah berjalan cukup jauh dari rumah kakek. Di sebuah petak sawah yang ditanami jagung, aku bertemu dengan seorang wanita. Bu Supiah ya? Begitu ucapku begitu sampai di dekatnya. Aku masih teringat tahun lalu ketika liburan di sini, bertemu dan ngobrol dengan beliau di pasar. Waktu itu beliau sempat menanyakan siapa aku, yang lalu kujelaskan bahwa aku adalah cucu Mbah Raden yang memang berlibur beberapa hari di sini. Kali ini, beliau hanya tersenyum tanpa bersuara apapun. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan anggukan. Jujur, aku sempat merasa ada yang aneh. Tapi lalu menyadari bahwa pipi beliau sebelah kiri bengkak dan terus dipegangnya. Aku menduga Bu Supiah sedang sakit gigi sehingga tak bisa berbicara. Aku pun lalu dengan sopan pamit untuk melanjutkan petualangan singkatku, berkeliling menyaksikan hamparan sawah yang banyak ditanami jagung dan tembakau. Setelah menyadari bahwa aku sudah jauh dan puas menikmati pemandangan, kuputuskan untuk kembali ke rumah kakek. Tapi tiba-tiba aku dihadang oleh sekawanan monyet. Ada yang sangat aneh kali ini. Belasan monyet seperti menatapku dengan amarah. Walau tak terlihat ada yang benar-benar berusaha mendekat. Untungnya, di dekatku ada sebatang kayu agak panjang yang segera kusahut. Melihat itu, mereka pun beramburan. Tapi, ada 4 ekor yang tetap tak bergeming. Di mataku, mereka adalah 3 ekor monyet dewasa dan seekor yang masih kecil. Keempatnya menatapku dengan pandangan sedih. Bahkan, entah nyata atau hanya halusinasi, sepertinya
mereka berempat menangis. Lalu kubuat keputusan dengan memetik jagung di dekatku dan lalu kulemparkan satu persatu pada mereka. Dengan sigap, jagung itu ditangkap, kecuali oleh si monyet yang paling kecil. Mungkin dia belum setangkas monyet yang lain. Lalu, setelah mendekap jagung-jagung itu, dengan gerakan membungkuk seperti berterima kasih, monyet itu berlari dan lalu melompat-lompat sampai ke hutan jati. Aku terdiam sambil berusaha menyimpulkan apa yang terjadi. Terutama gerakan membungkuk seperti berterima kasih yang rasanya belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi aku lalu teringat, monyet adalah salah satu binatang paling cerdas yang perilakunya memang seperti manusia. Semua ketakutan itu pun hilang dan aku kembali ke rumah kakek. Sampai di sana, aku lupa rencana menceritakan kejadian barusan karena kakek sedang membakar beberapa jagung di samping rumah. Kata beliau, walau belum waktunya panen, ini sudah bisa dibakar dan bisa dinikmati. Dan memang benar, aku bahkan sampai menghabiskan 3 karena rasanya yang lezat. Setelah diajak sholat Isya di musola terdekat, kakek kembali menceritakan kelucuan masa kecil bapak. Pernah katanya, bapak hilang suatu sore. Sampai hampir Isya belum juga datang. Setelah dicari oleh beberapa tetangga, bapak ditemukan di sebuah pematang sambil memegang pisang. Katanya beristirahat karena mengaku kakinya kram. Dan karena itu adalah pengalaman yang tak bisa dilupakan, maka bapak memberiku nama Bana, yang memang diambil dari kata banana atau pisang. Aku pun manggut-manggut karena baru kali ini tahu asal-usul nama unikku. Setelah bercerita panjang lebar, sekitar jam 10 malam, aku masuk kamar dan tidur. Oleh kakek, kamar depan memang disediakan untuk tamu, yang memang dari dulu ku pakai tidur setiap kali menginap di rumah ini. Dan aku mengalami mimpi yang luar biasa. Awalnya, aku merasa berjalan di pematang sawah belakang rumah kakek, dan makin lama makin menjauh. Begitu mau pulang, aku dihadang oleh sekawanan monyet yang menatapku dengan kemarahan. Tiba-tiba aku merasa pernah mengalami hal ini, tapi entah kapan dan di mana. Lalu, begitu aku memegang sebatang kayu cukup panjang, monyet-monyet itu berhamburan berlari. Kecuali 4 ekor, yaitu 3 monyet dewasa dan seekor yang masih kecil. Beberapa jagung di dekatku kemudian kupetik dan kulemparkan ke mereka satu persatu. Lalu mereka berlari melompat-lompat sampai ke hutan jati, dan keempat monyet itu tidak terlihat lagi. Aku pun terbangun dengan kaget. Setelah berusaha mengumpulkan kesadaran, aku baru ingat bahwa apa yang kualami dalam mimpi barusan benar-benar sama persis dengan kejadian tadi sore. Bahkan setelah kupertajam lagi ingatan, tak ada satupun detail yang berbeda. Semuanya benar-benar sama. Di sini aku mulai menduga ini pasti bukan mimpi biasa. Untunglah
aku berhasil mengendalikan rasa takut kali ini. Mungkin memang bawaan sebagai cewek tomboy yang dari dulu aku merasa bukanlah cewek penakut. Akhirnya, setelah membaca doa-doa, aku pun berhasil tidur kembali. Pagi harinya, lagi-lagi aku lupa bercerita itu pada kakek, dan lalu tenggelam dalam kegiatan lari pagi sampai ke pasar. Sepulang dari sana, kulihat lagi seorang anak kecil di depan rumah besar dekat tikungan. Sama seperti kemarin, anak itu mengulurkan tangan kanannya. Dan karena hanya pisang yang kubawa, kupetikkan satu untuknya. Kali ini, aku baru sadar bahwa pipinya sebelah kanan ternyata bengkak. Mungkin dia sedang sakit gigi, dan itulah kenapa dari kemarin dia tak menjawab ketika kutanya siapa namanya. Setelah menerima pisang dariku, anak itu berlari. Dan di bawah pohon rambutan dekat pintu rumahnya, dia memakan pisang itu dengan lahap. Rasanya ikut senang melihat dia makan selahap itu. Lalu, aku pun berjalan pulang ke rumah kakek. Sesampai di sana, aku memang bertekad menceritakan semuanya pada kakek dan tidak boleh lupa. Karena besok pagi, rencananya bapak datang menjemputku. Setelah sarapan, aku sengaja menahan kakek agar jangan dulu ke sawah. Pada beliau, kusampaikan bahwa ada hal penting yang mau kuceritakan. Cerita lalu kuawali dengan mimpi tadi malam yang sama persis dengan kejadian kemarin sore. Aku berjalan cukup jauh dan lalu dihadang sekawanan monyet. Kakek yang terlihat sangat seksama mendengarkan lalu menatapku dengan wajah cemas. Setelah memintaku menyelesaikan cerita, beliau mengajakku ke sawah belakang rumahnya dan memintaku untuk menunjukkan di mana tempatnya. Karena kakek terlihat sangat serius, aku pun menuruti. Kutunjuk petak sawah yang cukup jauh di dekat hutan jati. Dan setelah kembali ke ruang tamu, penjelasan kakek ternyata sangat mengejutkan. Pertama, kata beliau, di tempat sanalah dulu bapak yang masih kecil ditemukan. Setelah hilang dan dicari sampai melibatkan banyak tetangga. Dan kata kakek lagi, menurut salah satu sesepuh kampung ini, ada kerajaan gaib kecil di sekitar hutan jati itu. Bahkan katanya, bapak ketika itu termasuk beruntung karena tak sampai hilang terlalu lama. Konon berpuluh-puluh tahun lalu ada juga anak-anak yang pernah hilang dan tak bisa ditemukan kembali. Walau ada dugaan dia dimakan hewan buas yang di zaman itu masih banyak. Kakek juga menjelaskan bahwa barisan pegunungan itu tersambung sampai ke Gunung Raung, yang dulu banyak terdapat harimau di sana. Kakek juga mengatakan akan melarangku, andai tahu bahwa kemarin aku berjalan sampai sejauh itu. Kemudian ada penjelasan yang tak kalah mengejutkan tentang 4 ekor monyet yang kuceritakan berdiri terdiam menatapku ketika yang lain berhamburan berlari. Kemarin sore dan tadi malam di dalam mimpiku. Tak lupa, aku juga bercerita pula bahwa di mataku
keempat ekor monyet itu seperti sedang menangis. Kata kakek, banyak gosip yang beredar bahwa di sekitar kampung ini ada beberapa orang yang dicurigai mempunyai pesugihan. Dan pesugihan yang mereka jalani adalah pesugihan monyet yang berasal dari Ngujang, sebuah desa di Kabupaten Tulungagung. Kata kakek, konon orang yang menjadi tumbal akan berubah wujud menjadi monyet di alam lain. Kali ini penjelasan kakek membuatku semakin merinding, sekaligus merasa menemukan kesimpulan kenapa mimpiku tadi malam benar-benar mirip dengan kejadian di alam nyata kemarin sore. Dan seperti dugaanku tadi malam, itu pasti bukan mimpi biasa. Setelah penjelasan yang menggebu-gebu itu, karena mulai ketakutan, aku berinisiatif menceritakan sesuatu yang lebih ringan. Bahwa 2 hari ini, aku melihat anak kecil di halaman rumah besar dekat tikungan, dan kuberikan pisang padanya. Juga kuceritakan pula pertemuan dengan Bu Supiah di ladang jagung belakang rumah kakek. Tapi tanpa kuduga, justru cerita yang kuanggap ringan dijelaskan kakek dengan jawaban paling menakutkan. Setelah sekali lagi menatapku tajam, kakek bercerita bahwa pemilik rumah besar di dekat tikungan adalah Pak Mursidi. Konon, tapi dipercaya banyak orang, dia adalah salah satu pelaku pesugihan Ngujang. Kekayaannya tiba-tiba melejit sejak sekitar 3 tahun terakhir. Dan yang paling mengerikan, kata kakek, dia kini hidup sendiri dan kabarnya mau menikah lagi. Anak satu-satunya yaitu Yono yang berumur 9 tahunan meninggal beberapa bulan lalu. Juga istrinya yang meninggal pula sekitar 3 minggu setelah kematian anaknya. Selain kekayaan yang tiba-tiba melejit dan membeli banyak sawah, ada kejadian yang menurut kakek membuat tuduhan itu semakin kuat. Pertama, ketika pemakaman Yono dan ibunya, ada beberapa warga yang mengaku melihat monyet yang seperti mengamati dari kejauhan. Dan wajah monyet itu sangat memelas. Yang kedua, ada keanehan jenazah Yono maupun ibunya. Pipi Yono sebelah kanan terlihat sangat bengkak, seperti monyet yang di mulutnya terjejali oleh pisang. Dan jenazah ibunya juga mengalami hal yang mirip, yaitu bengkak tapi di pipi sebelah kiri. Aku menghela nafas panjang, karena cerita ini sungguh tak terbayang sebelumnya. Tapi ternyata belum selesai. Kakek mengawali penutup ceritanya dengan mengatakan, "Jangan kaget ya," sambil lagi-lagi menatapku dengan tajam. Aku berusaha menyadari bahwa kata-kata "jangan kaget" pasti akan diikuti oleh sesuatu yang justru sangat mengejutkan. Dan ternyata benar, kata kakek, ibunya Yono adalah Bu Supiah. Kesadaranku seperti tertampar oleh suara halilintar yang menggelegar. Walau tak berani membuktikan lebih lanjut, aku mulai meyakini bahwa Bu Supiah yang kemarin kutemui di ladang jagung pasti bukan manusia,
dan dugaanku tentang sakit gigi yang membuat pipi kirinya bengkak rasanya adalah perkiraan yang salah. Ini benar-benar membuatku tak habis pikir. Bukan hanya langkah pesugihan yang menurutku tidak masuk akal, tapi juga pengalaman aneh yang kualami selama 2 hari ini. Kakek lalu mengacak-acak rambutku sambil tertawa. Terlihat jelas, beliau ingin mengalihkan perhatianku agar tak terlalu tenggelam dalam ketakutan. Dan sore harinya, kakek dan nenek melarangku untuk berjalan-jalan di ladang jagung belakang rumah beliau, sambil berkali-kali menjelaskan lagi bahwa di sana adalah tempat cukup berbahaya, apalagi bagi cewek sepertiku. Sekaligus mengingatkan kembali bahwa di sekitar sana pula dulu bapakku sempat hilang ketika beliau masih kecil. Malam harinya, mungkin karena terbawa dengan cerita kakek, aku mengalami mimpi yang tidak kalah aneh. Tiba-tiba, aku merasa lari pagi sampai ke pasar lagi. Di sana, setelah membayar sesisir pisang, tiba-tiba Bu Supiah datang sambil menggendong anak kecil yang wajahnya mirip dengan anak yang 2 hari ini kuberi pisang. Mungkin dia adalah Yono. Lagi-lagi tanpa mengucapkan apapun, mereka berdua tersenyum lalu pergi setelah kuberi masing-masing sebuah pisang. Aku pun terbangun dengan keringat bercucuran. Mungkin memang benar apa yang diceritakan kakek dan tuduhan banyak orang, bahwa Pak Mursidi adalah pelaku pesugihan yang menumbalkan anak atau istrinya. Walau kata kakek tadi, warga mengaku tidak tahu siapa di antara mereka berdua yang sebenarnya dijadikan tumbal. Hanya saja banyak yang terlanjur meyakini bahwa Pak Mursidi memang adalah pelaku pesugihan ngujang. Dan aku lalu tiba-tiba teringat pula ketika bertemu 4 ekor monyet di ladang jagung kemarin. Mungkin ini ada hubungannya dengan cerita kakek, bahwa ada beberapa warga di sekitar kampung sini yang dicurigai sedang menjalani pesugihan monyet dari Tulung Agung. Berarti jika itu benar, dan jika benar pula bahwa Pak Mursidi adalah pelaku pesugihan, bisa jadi memang ada orang lain yang juga menjalani pesugihan yang sama. Rasa takut yang awalnya menyelimutiku perlahan hilang setelah terdengar sayup-sayup kumandang adzan subuh. Kali ini aku tak berencana menceritakan mimpi itu pada kakek, bahkan tidak pula pada siapapun. Jujur, aku merasa tidak siap jika masih ada hal yang lebih menakutkan yang akan kakek sampaikan padaku tentang mimpi ini. Bagiku, pengalaman ini dan semua penjelasan kakek sudah lebih dari cukup, dan semuanya terasa menakutkan. Sekitar jam 10 pagi, Bapak datang bersepeda motor menjemputku. Bapak lalu tersenyum ketika kakek menceritakan sebuah rahasia tentang asal-usul namaku. Juga Bapak tersenyum dan mengiyakan ketika kakek mengatakan bahwa dulu Bapak sempat hilang di ladang jagung dekat hutan jati.
Setelah ngobrol dan menikmati secangkir kopi, kami pun pamit pulang. Seperti biasa, Mbah Raden dan Mbah Mintri melepasku dengan pelukan hangat penuh kasih sayang. Mbah Raden juga memintaku untuk berkunjung lagi ketika tiba musim liburan berikutnya. Aku hanya mengangguk sambil teringat kembali semua pengalaman aneh di liburan kali ini. Begitu melewati rumah besar dekat tikungan, aku sengaja memperhatikan dengan seksama. Di sana, mataku menangkap seekor monyet dewasa yang sedang menggendong anaknya. Di mataku, kedua monyet itu melemparkan sebuah senyuman. Entahlah, apakah dua monyet itu benar-benar ada di rumah itu. Dan entah pula, apakah benar cerita kakek tentang tuduhan pesugihan pada Pak Mursidi, sang pemilik rumah besar itu. Atau apa hanya aku yang bisa melihat dua ekor monyet itu? Semuanya menjadi pengalaman unik yang penuh misteri. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang sampai ke rumahku di Jombang. Tamat. Demikian cerita misteri dari kami, Pesugihan Ngujang, siapa yang sebenarnya jadi tumbal. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.